Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Rancangan Sistem Perawatan Tanaman Hidroponik berbasis Arduino dengan daya panel surya. Dengan anggota Yuandito Rajinda Warnolo, NIM D400-105, dan M. Alif Akbar Hadapi, NIM D400-200-106. Abstrak. Pada setiap tahunnya pasti mengalami krisis masa panen, yang mana sering terjadi selama masa penghujan. Hal ini membuat harga sayuran atau buah-buahan akan meningkat drastis. Dengan menanam tanaman secara mandiri menggunakan metode hidroponik akan sangat membantu dalam melewati krisis masa panen tersebut. Menggunakan sistem hidroponik juga tidak membutuhkan tempat yang luas, dan juga dengan perkembangan teknologi yang sangat signifikan pada masa ini, membuat kita dapat merancang sistem perawatan tanaman hidroponik secara otomatis menggunakan Arduino. Pendahuluan. Pada masa ini, perkembangan teknologi sangat berkembang besar, khususnya pada bidang elektronika dan energi terbarukan. Teknologi yang dapat dikembangkan dari bidang elektronika adalah teknologi otomatisasi. Dengan adanya teknologi otomatisasi ini diharapkan dapat membantu manusia dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam meringankan pekerjaan manusia. Sedangkan untuk perkembangan energi terbarukan dapat membantu manusia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang mana menyebabkan pemanasan global. Bukan hanya bidang itu saja, bidang pertanian sekarang pun sudah berkembang dengan pesat. Hal ini diakibatkan semakin sempitnya lahan pertanian, sehingga mendorong manusia untuk mencari cara yang lebih efisien dalam mengembangkan bidang pertanian, walaupun lahannya semakin sempit. Perkembangan ini dapat dilihat dengan adanya metode pertanian yang baru. Salah satunya adalah budidaya sistem hidroponik. Hidroponik berasal dari kata hidro yang berarti air dan ponus atau ponik yang berarti daya. Dengan demikian, hidroponik dapat memperdayakan air di tanaman. Berbeda dengan cara penanaman biasa yang menggunakan media tanah, pada hidroponik ini menggunakan media batu apung, air, arang sekam, dan pasir. Keuntungan yang dapat diperoleh sangat banyak, di antaranya adalah tanaman menjadi lebih bersih, tidak membutuhkan tempat yang luas, pemberian nutrisi secara berkala, dan lain-lain. Tanaman yang dapat ditanam menggunakan metode ini jenis sayuran meliputi selada, bayam, kangkung, sawi. Jenis sayuran buah yaitu timun, tomat, terong, dan lain-lain. Penggunaan panel surya sebagai supply daya ke sistem perawatan tanaman hidroponik berbasis Arduino sekaligus mendorong pengurangan penggunaan energi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Bahan dan metode yang pertama Arduino, 2 water pump, 3 menggunakan satu daya 5 volt, 4 panel surya output 5 volt, sensor pH air, dan real-time clock (RTC). Metode yang digunakan adalah mencari informasi mengenai penggunaan dan perencanaan sistem tanaman hidroponik. Maka dari itu, kami mencari informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan PKM, dan pun makalah mengenai sistem perencanaan tanaman hidroponik dan teknologi informasi. Tadinya akan dibacakan oleh Mas Juandito. Ya, pada bagian selanjutnya ada perancangan. Perancangan sistem perawatan hidroponik ini pada dasarnya menggunakan teknologi otomatisasi, yaitu membantu untuk melakukan penyiraman dan pemupukan secara otomatis. Untuk sistemnya, rancangan alat ini akan secara otomatis menyiram tanaman hidroponik sebanyak sehari 2 kali, dan menyampur pupuk secara otomatis dan menyiramkan pupuk setiap 3 hari sekali. Diagram blok atau flowchart rancangan sistem perawatan hidroponik berbasis Arduino ini dengan daya panel surya yang dirancang dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini. Ya, untuk perancangan sistem ini secara umum terdiri dari 2 bagian, yaitu perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Untuk yang pertama, perancangan perangkat keras terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, ada perancangan modul microcontroller, yang kedua, perancangan sistem pengairan dan penyiraman, yang ketiga, perancangan konstruksi tanaman hidroponik, yang keempat, ada perancangan pompa, dan yang terakhir ada perancangan satu daya menggunakan panel surya. Perancangan perangkat lunak
meliputi bagian pemrograman untuk membuat sistem secara otomatis. Sebelum merancang perangkat lunak harus melakukan perancangan perangkat keras terlebih dahulu. Selanjutnya ada pembahasan. Pada perancangan sistem ini, panel surya berfungsi untuk supply satu daya sebesar 5 volt DC ke microcontroller Arduino Uno. Arduino Uno sebagai pengolah data yang didapat dari bagian sensorik meliputi ada pH air dan real-time clock atau RTC. Pada Arduino juga berfungsi untuk mengatur kapan harus melakukan pengairan pupuk dan penyiraman tanaman pada tanaman hidroponik dan juga mengatur banyaknya pupuk yang harus dialirkan menggunakan kombinasi data dari sensor pH pada air mengalir. Pada sistem ini, tanaman hidroponik akan mendapatkan nutrisi yang maksimal karena perhitungan data dari Arduino sehingga pemberian pupuk dan penyiraman dapat dilakukan secara efisien dan presisi. Dari segi penggunaan daya pada sistem otomatis ini, karena menggunakan panel surya sebagai suplai satu daya, maka penggunaan listrik bisa dibilang gratis pada perancangan sistem perawatan tanaman hidroponik ini. Kesimpulannya adalah, selama proses perancangan alat ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, perancangan sistem pemeliharaan tanaman hidroponik berbasis Arduino dengan daya panel surya dapat dirancang dengan aman. Yang kedua, penggunaan sensor pH air membantu dalam meningkatkan presisi pemberian pupuk dan tanaman. Yang ketiga, penggunaan panel surya sebagai suplai satu daya dapat membantu pengiritan biaya dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir, efisiensi dari segi SDM sangat maksimal karena semua pekerjaan dilakukan secara otomatis. Dan terakhir, ada daftar pustaka seperti yang terlampir pada halaman jurnal ini. Ya, mungkin itu presentasi jurnal dari kelompok kami, yaitu kelompok 12, dengan judul Rancangan Sistem Perawatan Tanaman Hidroponik berbasis Arduino dengan Daya Panel Surya. Saya selaku pembicara terakhir, izin menutup presentasi. Saya Juwani Turajendra Wuratnolo dan M. Alif Akbar Kadapi menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.